Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar verifikasi dan validasi peserta didik tingkat akhir untuk penerimaan e-ijazah untuk tahun 2025 ya. Yang mana untuk tahun ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya, yaitu adanya e-ijazah yang mana untuk penerbitan ijazah nantinya tinggal dicetak, tidak lagi ditulis tangan. Nah, jadi teman-teman itu wajib diperhatikan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe ya silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, yang agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir untuk jenjang RA, MI, MTS, dan MA ya, yang mana untuk tahun itu ini sudah diwajibkan untuk menggunakan e-ijazah, yang mana sebenarnya itu pemberitahuan sebelumnya itu untuk di tahun ajaran berikutnya, namun ternyata tahun ini sudah mulai diberlakukan. Nah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan, yaitu sesuai dengan surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pertanggal 19 Februari 2025 ya, yang mana kemarin sudah diadakan Zoom meeting dan harus diselesaikan yaitu pada bulan Maret untuk pendataan e-ijazah untuk tahun 2025, yang mana yang pertama itu madrasah itu sudah memastikan kesesuaian nomenklatur madrasah merujuk pada penetapan izin penyelenggara atau izin operasional madrasah, yang mana jika misal ada kesalahan teman-teman bisa melakukan perbaikan di Verbal SP ya. Nah, Verbal SP ini adalah verbal satuan pendidikan terkait alamat madrasah, kemudian izin operasional madrasah. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh data peserta didik tingkat akhir di satuan pendidikan terdaftar pada dashboard e-ijazah. Nah, untuk dashboard ijazah itu teman-teman itu silahkan dicek ya di dashboardnya. Di dashboard e-ijazah ini menggunakan akun Verbal PD ya, yang biasa teman-teman lakukan, dan pastikan data peserta didik tingkat akhir itu sudah ada di sini ya. Misal teman-teman itu silakan di data verifikasi, kemudian peserta didik, kemudian silakan cari provinsi ya teman-teman. Misalnya di saya Sulawesi Selatan ya. Kemudian Kabupaten Sopeng, kemudian misalnya di Kecamatan Lilirilau. Nah, pastikan untuk data tingkat akhir itu teman-teman sudah masuk semua di Verbal SP. Nah, untuk jumlahnya ya di sini akan muncul ya. Sesuaikan dengan jumlah peserta didik tingkat akhir. Oke, kita cek dulu ya. Nah, misalnya di MA Darussalihin untuk peserta didik tingkat akhirnya itu berjumlah 26. Nah, pastikan ini sudah sesuai dengan PDWM ya. Nah, PDWM itu yang mana kemarin untuk pendataan itu sekarang ini kita harus 2 kali ya, karena harus mengerjakan PDWM juga dan harus mengerjakan ijazah juga ya. Nah, teman-teman pastikan data jumlah peserta didik yang terdaftar di PDWM itu sudah sesuai dengan yang ada di PDUM. Nah, kita cek di sini. Nah, misalnya di sini sudah 26 ya, dan di portal e-ijazah itu sudah 26, dan artinya ini semua sudah sesuai ya. Dan kita cek lagi ya. Selanjutnya yaitu memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir. Nah, pastikan teman-teman itu tidak ada data residu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek di e-ijazah itu. Nah, di sini akan ada muncul ya residu. Nah, jika misal masih ada residu NISN ataupun NIK, nah teman-teman itu langsung perbaiki di Verbal peserta didik. Nah, misalnya teman-teman itu masuk di menu residu. Nah, nanti akan tampil peserta didik yang bermasalah ya. Misalnya apakah nama ibu kandungnya tidak sesuai, apakah tanggal lahirnya tidak sesuai, ataupun NISN-nya itu ganda. Itu semua harus teman-teman cek ya. Jika misal datanya dicapil itu yang tidak sesuai, teman-teman itu pastikan data peserta didik itu yang terupdate ya, karena masih banyak ya yang kami temui ternyata kakaknya sudah update, namun ternyata di datanya di
Dukcapil itu belum update ya, biasa seperti itu. Apalagi biasa yang kakak-kakak yang masih lama atau di tahun 2013 ke bawah, karena kadang peserta didik itu masih jarang ya untuk melakukan update kakak, artinya dia tidak terdaftar di sini atau ada perubahan ibu kandung namun ternyata di datanya di Capil itu belum berubah, biasa juga kejadian seperti itu. Nah caranya jika misal ada peserta didik yang seperti itu, teman-teman itu bisa langsung hubungi orang tuanya ya untuk diuruskan di Capil. Karena mengapa? Nanti untuk ijazahnya itu tidak dapat diterbitkan ya. Kebetulan untuk siswa saya alhamdulillah ya, untuk jenjang MA itu sudah beres, namun di jenjang MTS itu masih ada 2 orang yang ada kendala di residu di data di Capil ya, itu terkait tanggal lahir dan juga nama ibu kandung yang mana tidak sesuai dengan datanya ya. Namun di Capil dengan ijazah itu berbeda, jadi harus diupdate ya. Oke, kemudian selanjutnya madrasah memastikan kesesuaian penugasan kepala madrasah. Apabila penugasan kepala madrasah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan di EMIS. Nah nanti untuk tanda tangan itu untuk nama kepala madrasah itu langsung muncul ya di verbal ijazah. Jadi teman-teman itu pastikan di EMIS-nya terdapat kesesuaian, dan untuk data yang akan diambil di ijazah ini nanti akan dilakukan atau sesuai dengan data yang ada di EMIS. Jadi pastikan teman-teman itu tetap mengerjakan data EMIS-nya ya, dan mencocokkan data yang di ijazah sebelumnya dengan data di EMIS, karena terkadang banyak ya yang kami temui ada bapak kandungnya yang berbeda antara kakak dengan yang di ijazah. Nah biasanya itu karena ada kesalahan penulisan nama ayah atau nama wali. Nah terkadang itu harus disesuaikan. Jadi jika misal mengalami kendala seperti itu, ada 2 ya kemungkinan, apakah datanya di Capil mau diperbarui atau meminta surat kesalahan penulisan ijazah di sekolah sebelumnya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai pemberitahuan verifikasi dan validasi peserta didik tingkat akhir ya untuk ijazah tahun 2025 ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan jika misal masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom deskripsi video ini ya. Yang mana ini masih ada berapa waktu ya. Pastikan data seluruh peserta didik itu sudah masuk ya di verbal PD dan juga sudah ada di ijazah ya. Jika misal masih ada, teman-teman itu langsung konsultasi ya apakah di admin kabupaten dan mencari solusi ya. Oke, mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terakhir jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom deskripsi, kolom komentar ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.